Selalu ada cerita yang beredar di sekitar kita. Kisah-kisah aneh yang disampaikan dari mulut ke mulut berubah menjadi legenda urban yang tak lekang oleh waktu. Konon, semua berawal dari pengalaman nyata. Ada yang mengaku melihat, ada yang pernah merasakan, bahkan ada yang tak lagi bisa kembali untuk menceritakan kebenarannya. Apakah ini sekadar cerita untuk menakut-nakuti, atau memang ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya? Inilah kisah nyata yang menjadi urban legend, misteri yang terus menghantui hingga sekarang. Di tengah hiruk-pikuk Tanah Abang, pasar yang tak pernah tidur, dan menjadi pusat perdagangan konveksi terbesar di Jakarta, nama Pak Haji Dikin begitu harum terdengar. Hampir setiap pedagang di sana mengenalinya, entah sebagai kawan, lawan, atau sekadar mendengar cerita tentang kesuksesan yang mengelilinginya. Ia adalah sosok yang kerap tampil sederhana, memakai peci hitam, baju koko putih, dan sarung yang digulung rapi. Namun di balik kesederhanaan penampilannya, ia menyimpan kisah perjalanan yang tak semua orang tahu. Beberapa tahun silam, Haji Dikin bukanlah siapa-siapa. Kami hanyalah pedagang kecil yang menyewa lapak sempit di sudut blok pasar, menjual baju murah dengan kualitas seadanya. Tak jarang, dagangannya sepi pembeli. Bahkan seringkali ia hanya bisa duduk termenung sambil menghitung-hitung kerugian. Para pedagang di sekitarnya ingat betul, Haji Dikin kerap mengeluh tentang modal yang seret, hutang menumpuk, dan keluarga yang semakin sulit diberi nafkah. Ada masa ketika ia benar-benar terpuruk. Dagangannya habis digasak pencuri, sementara uang hasil penjualan yang baru dikumpulkan raib begitu saja. Dari hari ke hari wajah Haji Dikin semakin murung. Ia bahkan sempat pamit kepada beberapa pedagang bahwa ia mungkin akan meninggalkan Tanah Abang, pulang ke kampung halamannya, dan bekerja sebagai buruh tani. Kehidupan yang ia jalani terasa berat, dan semua pintu rezeki seolah tertutup rapat. Namun keajaiban, atau mungkin malapetaka yang menyamar sebagai keberuntungan, datang dengan tiba-tiba. Dalam hitungan bulan, kios Haji Dikin yang dulu sepi mendadak ramai. Baju-baju konveksi yang dijualnya terlihat lebih berkualitas, modelnya lebih menarik, dan yang paling membingungkan para pesaingnya, harganya bisa jauh lebih murah. Orang-orang berbondong-bondong datang, bahkan rela antre di depan kiosnya. Tak jarang, pembeli yang gagal mendapatkan barang karena kehabisan stok justru kembali keesokan harinya, seolah-olah ada daya tarik gaib yang membuat mereka tak bisa berpaling. Pedagang lain mulai bergumam, saling berbisik di balik meja dagangan mereka. Aneh ya si Haji Dikin itu. Dulu dagangannya sepi, sekarang tiap hari laris manis. Dari mana modalnya? Ilus Flan yang dengan nada sinis berkata, jangan-jangan dia pakai cara lain. Tidak mungkin orang yang hampir bangkrut bisa bangkit secepat itu. Tapi gosip hanyalah gosip. Fakta di lapangan tetap tak terbantahkan. Kios Haji Dikin semakin besar. Kim tak lagi hanya menyewa satu lapak kecil, melainkan mampu membeli 2 hingga 3 kios sekaligus. Barang-barangnya menumpuk di gudang, puluhan karung berisi baju, celana, dan kain konveksi siap untuk dijual. Tidak hanya itu, ia mulai memperkerjakan orang-orang untuk membantunya dari kuli angkut hingga penjaga kios. Para karyawan itu mendapat bayaran lebih tinggi daripada di tempat lain, sehingga banyak orang berebut ingin bekerja padanya. Di antara hiruk-pikuk pasar yang penuh persaingan, kesuksesan yang diraih Haji Dikin terasa sebagai keajaiban. Banyak yang iri, banyak pula yang kagum. Namun ada satu hal yang membuat sebagian pedagang gelisah. Cara Haji Dikin menatap orang lain. Pandangannya kerap kosong, tajam, seperti menembus ke dalam dada lawan bicaranya. Seolah-olah ia menyimpan rahasia besar yang tak boleh diketahui siapapun. Perubahan besar juga tampak di rumahnya. Dulu ia tinggal di sebuah kontrakan sempit di daerah Tanah Abang. Kini, ia mampu membeli rumah 2 lantai dengan pagar tinggi. Mobil baru terparkir di halaman, dan keluarganya hidup berkecukupan. Istrinya tampak bahagia mengenakan perhiasan emas. Anak-anaknya bersekolah di tempat terbaik. Namun, di balik semua itu ada keganjilan yang mulai dirasakan tetangga sekitar. Konon setiap malam Jumat, rumah Haji Dikin selalu dipenuhi aroma dupa yang menyengat. Orang-orang sering melihat tamu misterius datang dengan pakaian serba hitam, masuk ke dalam rumah, lalu menghilang tanpa terlihat keluar lagi. Desas-desus makin liar.
Ada yang berkata Haji Dikin telah mendatangi seorang dukun sakti di pinggiran kota. Ada pula yang percaya bahwa ia melakukan ritual pesugihan di Sungai Keramat. Namun tidak ada yang berani menegurnya secara langsung. Mereka hanya bisa menyimpan rasa penasaran, sekaligus ketakutan. Di dalam hati masing-masing, keanehan lainnya mulai terlihat di kiosnya. Beberapa karyawan mengaku sering mendengar suara aneh di gudang, seperti langkah kaki berat yang menyeret. Padahal saat itu tak ada siapa-siapa. Pernah juga seorang kuli angkut pingsan setelah melihat bayangan hitam melintas cepat di antara tumpukan karung kain. Tapi semua cerita itu ditutupi rapat oleh Haji Dikin. Ia hanya berkata singkat, "Jangan bicara sembarangan. Itu cuma perasaan kalian saja." Semakin hari, aura di sekitar kios Haji Dikin terasa berbeda. Orang-orang yang masuk ke sana kadang merasakan hawa dingin menusuk tulang, meski udara panas menyengat. Beberapa pembeli bahkan mengaku pernah melihat kilatan merah di mata Haji Dikin saat ia menatap mereka. Namun entah mengapa, hal itu justru membuat mereka semakin yakin untuk membeli barang darinya. Seolah ada sesuatu yang memaksa, menarik, dan mengikat mereka untuk bertransaksi di sana. Kesuksesan yang diraih Haji Dikin membuat banyak pedagang kecil gulung tikar. Mereka tak sanggup bersaing dengan harga murah dan kualitas barang yang ditawarkan. Banyak yang menggerutu, banyak pula yang mulai dendam. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Nama Haji Dikin semakin melambung sementara kios-kios di sekitarnya satu persatu tutup. Di tengah semua kegemilangan itu, Haji Dikin tampak tenang. Ia selalu berkata pada orang-orang, "Rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau kita giat, pasti ada jalan." Namun, ada sinar aneh di matanya saat mengucapkan kata-kata itu. Sinar yang membuat siapapun yang melihatnya merasa merinding tanpa sebab. Dan begitulah, cerita awal kesuksesan Haji Dikin menyebar di Tanah Abang. Orang-orang hanya bisa bertanya-tanya, benarkah semua ini hasil kerja keras? Ataukah ada kekuatan gaib yang berperan di balik layar? Satu hal yang pasti, sejak saat itu, nama Haji Dikin bukan hanya dikenal sebagai pedagang sukses, tetapi juga sebagai sosok misterius yang menyimpan rahasia gelap. Pasar Tanah Abang adalah tempat di mana segala hal bisa terjadi. Dari luar, orang hanya melihat gemerlap kios yang penuh baju warna-warni, antrean pembeli yang berdesakan, serta hiruk-pikuk pedagang menawarkan dagangan dengan suara keras. Tapi bagi mereka yang sudah lama berjualan di sana, Tanah Abang bukan sekadar pusat konveksi, melainkan medan perang tak kasat mata. Persaingan di sana begitu ketat, dan tak jarang pedagang menggunakan cara yang tak masuk akal untuk menjatuhkan lawannya. Keberhasilan Haji Dikin yang tiba-tiba membuat banyak pedagang resah. Bayangkan saja, pedagang yang dulunya hampir gulung tikar, kini mampu menguasai blok demi blok, bahkan mulai merambah ke lantai lain. Barang dagangannya selalu lebih murah, model bajunya lebih cepat mengikuti tren, dan stoknya seakan tak pernah habis. Bagi pedagang lama yang sudah bertahun-tahun berjualan di Tanah Abang, keadaan ini terasa seperti mimpi buruk. Tidak masuk akal, keluh seorang pedagang bernama Bang Arif, yang kiosnya bersebelahan dengan Haji Dikin. "Modalku sudah habis-habisan, tapi tetap saja dagangan kalah bersaing. Barang dia bisa lebih murah dari harga pabrik. Dari mana dia dapat barangnya?" Bisikan serupa terdengar dari pedagang lain. Ada yang menduga Haji Dikin punya jalur khusus dengan pabrik besar. Ada yang mengatakan ia bekerja sama dengan mafia tekstil. Namun semakin lama gosip yang beredar mengarah ke hal-hal yang lebih menyeramkan. "Itu bukan bisnis biasa," bisik seorang ibu pedagang jilbab. "Aku dengar dia pakai pesugihan. Makanya kiosnya selalu ramai." Desas-desus itu menyebar seperti api yang menjilat kertas kering. Banyak pedagang yang awalnya hanya iri, kini mulai merasa takut. Mereka percaya bahwa keberhasilan Haji Dikin bukanlah hasil kerja keras semata, melainkan ada campur tangan dunia gaib. Dan bila benar demikian, berarti siapapun yang mencoba melawannya akan berhadapan dengan kekuatan tak kasat mata yang bisa merenggut nyawa. Namun, tidak semua orang memilih diam. Ada yang mulai nekat. Beberapa pedagang saingan diam-diam mendatangi dukun untuk mencari perlindungan, bahkan untuk menyerang balik. Malam-malam di Tanah Abang tidak lagi hanya diisi suara pedagang mengemasi dagangan, melainkan juga bisikan-bisikan mantra yang dibacakan dari jauh.
Ada yang mengubur benda-benda aneh di depan kios Haji Dikin. Ada pula yang sengaja menyiramkan air bercampur darah ayam di sekitar kiosnya ketika pasar mulai sepi. Tapi anehnya, semua usaha itu seakan tak ada hasilnya. Justru pedagang-pedagang yang mencoba mengganggu Haji Dikin sering mendapat musibah. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit keras tanpa sebab. Ada pula yang dagangannya busuk seketika. Kain yang baru dibeli dari pabrik mendadak penuh bercak hitam dan bau menyengat, padahal sebelumnya masih bagus. Yang lebih parah, seorang pedagang yang terang-terangan menantang Haji Dikin ditemukan kejang-kejang di kiosnya. Matanya melotot ke langit-langit, mulutnya berbuih, sebelum akhirnya meninggal dunia. Kejadian-kejadian itu membuat ketakutan menyelimuti pasar. Orang-orang mulai percaya Haji Dikin bukan hanya pedagang sukses, tapi juga memiliki pelindung gaib yang siap menyerang siapa saja yang mengusiknya. Namun bagi sebagian pedagang yang dendamnya sudah membara, rasa takut tidak cukup untuk menghentikan mereka. Mereka justru semakin yakin harus melawan dengan kekuatan yang sama. Maka, dimulailah apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Santet di Tanah Abang. Dari luar, semua tampak normal. Kios-kios tetap buka, pembeli tetap berbelanja. Hiruk-pikuk dagang tetap terdengar seperti biasa. Namun di balik layar, ada peperangan sengit antara dukun-dukun yang disewa oleh para pedagang. Setiap malam, mantra dan jampi-jampi dilantunkan untuk melumpuhkan lawan. Setiap hari, ada saja kabar pedagang atau karyawan yang tiba-tiba jatuh sakit, tubuh panas seperti terbakar, atau wajah bengkak tak karuan. Konon, ada seorang karyawan Haji Dikin yang tiba-tiba berteriak histeris di tengah pasar. Matanya menatap kosong, tubuhnya bergetar. Lalu dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. Suara seberat si Mudelam Des berkata, "Jangan ganggu majikanku. Siapa yang berani melawan akan aku jemput." Orang-orang yang mendengarnya langsung lari ketakutan. Peristiwa itu semakin memperkuat keyakinan bahwa Haji Dikin memang dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia. Tapi bagi para pesaingnya, rasa takut bercampur dengan rasa dendam. Mereka merasa harus lebih keras melawan, atau mereka akan benar-benar hancur tersisih. Malam demi malam, pasar Tanah Abang seperti berubah wujud. Jadjing dius di lewars perdagangan yang sibuk. Tapi ketika malam tiba, suasana menjadi mencekam. Para pedagang yang nekat tinggal untuk menjaga kios sering mendengar suara aneh. Ketukan di pintu gudang, bisikan di telinga, atau bau busuk menyengat yang tiba-tiba muncul. Bahkan, ada yang mengaku melihat sosok hitam besar melintas di antara kios-kios kosong, berjalan dengan langkah berat, lalu menghilang begitu saja. Semua itu membuat pasar Tanah Abang bukan hanya medan persaingan bisnis, tapi juga ladang peperangan gaib. Orang-orang mulai sadar, di balik kesuksesan Haji Dikin, ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dilihat mata. Dan perang ini baru saja dimulai. Kesuksesan Haji Dikin yang begitu cepat dan luar biasa membuat banyak orang tercengang. Dari seorang pedagang kecil yang hampir gulung tikar, ia menjelma menjadi juragan konveksi besar di Tanah Abang. Tapi di balik gemerlap itu, ada rahasia gelap yang disimpan rapat-rapat. Rahasia yang bahkan keluarganya sendiri tidak sepenuhnya tahu. Semua bermula ketika Haji Dikin berada di titik paling terpuruk dalam hidupnya. Saat itu ia benar-benar kehabisan jalan. Hutang menumpuk, dagangan tak laku, dan keluarganya nyaris tak punya apapun untuk dimakan. Malam-malamnya dipenuhi dengan doa yang panjang, tapi juga tangis putus asa. Pada suatu malam ketika sedang duduk termenung di musyalah kecil dekat rumahnya, datanglah seorang lelaki tua berwajah keriput dengan tongkat bambu di tangan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Lelaki itu hanya duduk di samping Haji Dikin dan berkata lirih, "Kalau kau ingin keluar dari kesulitan, ada jalan lain. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh." Awalnya, Haji Dikin mengabaikan perkataan itu. Namun lelaki tua itu muncul lagi beberapa kali. Setiap kali ia datang, kata-katanya semakin dalam menusuk hati, seolah tahu semua isi kepalanya. Sampai akhirnya, dalam keputusasaan, Haji Dikin mengikuti lelaki tua itu ke sebuah tempat di pinggiran Jakarta, di kawasan rawa yang jarang didatangi orang. Di sanalah ia diperkenalkan kepada seorang dukun tua yang dikenal sebagai Mbah Suro, sosok yang ditakuti karena ilmunya. Malam itu ritual pertama dilakukan.
Haji Dikin diminta membawa ayam cemani, kemenyan, dan kain putih. Di hadapan api kecil yang menyala, Mbah Suro membaca mantra dengan suara berat. Sementara Haji Dikin diminta mengucapkan janji. Janji untuk setia, janji untuk tidak mundur, dan janji untuk memberikan apapun yang diminta oleh penguasa gaib yang akan membantunya. Setelah ritual selesai, Mbah Suro menepuk bahunya dan berkata, "Mulai malam ini rezekimu akan terbuka. Daganganmu akan laku. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar." Haji Dikin sempat ragu. "Harga apa yang harus saya bayar, Mbah?" Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Suro tersenyum samar, lalu menjawab, "Setiap bulan engkau harus memberikan tumbal. Bisa ayam, bisa kambing, bisa apapun yang bernyawa. Tapi kalau penguasa meminta lebih, engkau tak bisa menolak." Awalnya, tumbal yang diminta memang sederhana. Seekor ayam cemani disembelih, darahnya diteteskan di atas sesajen, lalu dibawa ke tempat keramat di rawa itu. Haji Dikin melakukannya dengan hati yang berdebar, tapi hasilnya benar-benar nyata. Dalam beberapa hari, kiosnya yang sepi tiba-tiba ramai. Duyung mengalir deras, bahkan lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Namun semakin lama permintaan tumbal semakin besar. Ayam tidak lagi cukup. Kambing hitam harus disembelih. Darahnya diteteskan di lantai kios sebelum pasar buka. Karyawan yang tidak tahu apa-apa hanya mengira itu sekadar ritual usaha yang sering dilakukan pedagang. Mereka tak menyadari bahwa darah itu adalah bagian dari perjanjian dengan makhluk gaib. Perlahan, tumbal yang diminta berubah bentuk. Bukan lagi sekadar hewan, tapi nyawa manusia. Disinilah dilema besar Haji Dikin dimulai. Ia berusaha menolak, tapi setiap kali ia ragu, usahanya langsung terguncang. Dagangannya tiba-tiba sepi, uang tidak mengalir, bahkan sakit misterius mulai menghantui keluarganya. Hingga akhirnya ia menyerah pada perjanjian itu. Korban pertama adalah seorang kuli angkut di Tanah Abang. Lelaki itu dikenal miskin, hidup sebatang kara, dan sering tidur di emperan kios. Suatu malam ia menghilang begitu saja. Kabar yang beredar, ia pergi meninggalkan pasar tanpa pamit. Tapi orang-orang yang jeli menyadari, malam sebelum ia menghilang, kuli itu terlihat terakhir kali masuk ke kios Haji Dikin. Sejak saat itu, usaha Haji Dikin kembali melesat. Dagangan habis dalam sehari, dan uang yang ia dapatkan semakin banyak. Namun itu baru awal. Setelah kuli itu, giliran seorang pedagang kecil yang bersebelahan dengan kios Haji Dikin. Orang itu sebelumnya terang-terangan mengutuk keberhasilan Haji Dikin, bahkan menuduhnya memakai pesugihan. Tak lama setelah itu ia jatuh sakit keras. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan dalam hitungan minggu ia meninggal dengan wajah yang membiru seperti tercekik. Banyak yang bilang itu adalah balasan gaib karena berani menentang Haji Dikin. Padahal, itulah tumbal berikutnya yang diambil untuk memperkuat perjanjian. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang hilang atau meninggal misterius di sekitar Tanah Abang, orang-orang mulai menghubungkannya dengan Haji Dikin. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Semua hanya bisa bergumam, saling berbisik, dan menatap kios Haji Dikin dengan rasa takut bercampur ngeri. Haji Dikin sendiri mulai merasakan beban besar di hatinya. Setiap malam suara-suara aneh sering terdengar di rumahnya. Tangisan, jeritan, bahkan bisikan halus yang memanggil namanya. Kadang ia terbangun di tengah malam, melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar, menatapnya tanpa wajah. Cuma tahu itu adalah pengingat dari perjanjian yang sudah ia buat. Pengingat bahwa ia tidak bisa mundur, tidak bisa berhenti, dan harus terus memberikan tumbal jika ingin mempertahankan semua yang ia miliki. Dan di dalam hatinya, Haji Dikin sadar satu hal. Ia sudah terjebak. Jalan yang ia pilih bukan lagi jalan manusia biasa, melainkan jalan gelap yang hanya berujung pada kehancuran. Tapi anehnya, setiap kali rasa takut itu muncul, ia menutupinya dengan alasan sederhana, bahwa semua yang ia lakukan adalah demi keluarga, demi masa depan anak-anaknya. Padahal jauh di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kekayaan yang ia dapatkan hanyalah bayangan semu yang ditukar dengan darah dan nyawa. Kabar mengenai pesatnya usaha Haji Dikin semakin menimbulkan rasa iri bercampur benci di kalangan pedagang lain di Tanah Abang. Mereka yang dulu bisa bertahan dengan pelanggan setia, kini satu persatu mulai kehilangan pembeli. Dagangan menumpuk, uang modal terkikis,
Dan sebagian besar hanya bisa gigit jari melihat kios Haji Dikin tak pernah sepi. Kemarahan itu makin menjadi ketika beberapa pedagang yakin betul bahwa keberhasilan Haji Dikin bukan sekadar kerja keras. Terlalu banyak keanehan yang mereka saksikan. Ada pedagang yang bersumpah melihat Haji Dikin tengah malam datang ke kiosnya, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih, lalu meletakkannya di sudut ruangan sambil bergumam pelan. Ada pula yang mengaku mencium bau amis darah di sekitar kiosnya setiap pagi, padahal pasar belum buka. Bisikan-bisikan itu berujung pada satu keyakinan. Haji Dikin telah memakai pesugihan. Dia bukan lagi sekadar pedagang, tapi pemain dalam dunia gelap yang mengorbankan nyawa untuk memperkaya diri. Keyakinan ini membuat para pesaingnya yang putus asa mulai mencari cara untuk melawan dengan kekuatan yang sama. Beberapa pedagang yang sebelumnya hanya mengandalkan doa dan usaha, kini nekat mendatangi dukun. Ada yang pergi jauh ke Banten, ada pula yang menyusuri kampung-kampung di pinggir Jakarta untuk mencari orang pintar. Mereka meminta pelindung gaib, meminta jalan agar bisa menahan gempuran rezeki Haji Dikin yang tak masuk akal. Namun sebagian dari mereka tak hanya meminta perlindungan, mereka menuntut serangan balasan. Kalau dia pakai pesugihan, kita juga bisa, ujar seorang pedagang tua bernama Pak Rano kepada kawan-kawannya. Kalau kita diam saja, kita semua bakal mati pelan-pelan. Lebih baik melawan sebelum terlambat. Maka dimulailah babak baru, perang santet. Pada malam-malam tertentu, kios Haji Dikin menjadi target serangan gaib. Ada dukun yang mengirimkan teluh berupa paku berkarat yang secara gaib ditanamkan ke tubuhnya. Ada pula yang mengirimkan rajah dan boneka jerami berisi rambut, ditusuk jarum, lalu dibakar di bawah bulan purnama. Mantra-mantra dilantunkan dengan tujuan melemahkan penjaga gaib yang melindungi Haji Dikin. Namun, hasilnya justru berbalik. Setiap kali ada serangan, selalu saja yang berniat mencelakakan terkena musibah lebih dulu. Seorang pedagang batik, misalnya, ditemukan pagi-pagi di kiosnya dalam keadaan tubuh kaku, lidahnya menjulur dan mata melotot. Orang-orang percaya ia terkena balik santet yang dikirimkannya sendiri. Pedagang lain yang mencoba memasang susuk untuk mengimbangi daya tarik Haji Dikin justru sakit parah. Tubuhnya membengkak, kulitnya melepuh dan ia menjerit kesakitan sebelum akhirnya meninggal. Semakin banyak korban berjatuhan, semakin jelas bahwa Haji Dikin memiliki pelindung gaib yang jauh lebih kuat daripada para pesaingnya. Tapi bukannya membuat orang-orang berhenti. Justru hal ini membuat sebagian pedagang semakin nekat. Dendam sudah menutup logika mereka. Mereka yakin kalau tidak melawan mereka akan habis. Suasana Tanah Abang pun berubah. Dari luar, pasar tetap riuh seperti biasa. Tinggi berdesain, kios-kios dibuka dan jual beli berjalan. Levois di Fawis itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Setiap pedagang menatap Haji Dikin dengan waspada. Sebagian dengan benci, sebagian dengan takut. Karyawan-karyawan di kios lain juga mulai merasakan keganjilan. Mereka sering mendengar suara tangisan perempuan di malam hari, meski tak tahu dari mana asalnya. Kadang terdengar suara langkah kaki berat di lorong pasar yang sudah gelap, padahal semua kios sudah terkunci. Ada pula yang mencium bau busuk seperti bangkai, yang tiba-tiba muncul lalu hilang begitu saja. Beberapa pedagang bercerita bahwa mereka melihat sosok tinggi besar, berkulit hitam pekat, matanya merah menyala, berdiri di dekat kios Haji Dikin saat malam tiba. Sosok itu menatap siapapun yang berani mendekat, seolah memberi peringatan agar menjauh. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani lewat dekat kiosnya kalau sudah larut malam. Tapi perang santet tidak berhenti. Justru semakin malam semakin banyak dukun yang dikerahkan. Ritual dilakukan di berbagai tempat. Di tepi sungai, di makam tua, bahkan di rumah-rumah tersembunyi di pinggiran kota. Lilin hitam dinyalakan, darah ayam diteteskan, dan mantra dipanjatkan dengan penuh kebencian. Semua diarahkan untuk menghancurkan Haji Dikin. Dan imbas dari perang itu semakin terasa. Tidak hanya pedagang yang terkena santet, tapi juga orang-orang tak bersalah di sekitar pasar. Seorang kuli angkut tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya panas seperti terbakar, lalu meninggal keesokan harinya. Seorang pembeli yang kebetulan lewat juga mendadak kejang-kejang tanpa sebab. Bahkan, ada bayi pedagang yang meninggal tiba-tiba padahal sebelumnya sehat.
Orang-orang mulai percaya pasar Tanah Abang telah berubah menjadi medan peperangan tak kasat mata. Di balik hiruk-pikuk perdagangan, ada darah dan nyawa yang dijadikan taruhan. Semakin lama suasana pasar menjadi mencekam. Pedagang yang dulu berani tertawa keras kini bicara dengan suara pelan. Karyawan yang dulu bersemangat kini bekerja sambil waspada, selalu menoleh ke belakang. Sementara itu, Haji Dikin tetap tenang. Dia tidak pernah terlihat panik, tidak pernah terlihat takut. Justru semakin banyak orang yang melawannya, semakin besar rezeki yang ia dapatkan. Dagangannya laris tanpa henti, dan uang terus mengalir ke tangannya. Namun di balik senyumnya yang menenangkan, ada sesuatu yang bergejolak. Ia tahu betul bahwa semua ini bukanlah keberuntungan. Ia sadar, semakin banyak yang melawannya, semakin banyak tumbal yang akan diminta oleh perjanjian gelapnya. Malam-malamnya kembali dihantui suara-suara aneh. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, mendengar bisikan lirih di telinganya. Darah lagi, nyawa lagi. Tahu usahamu akan runtuh. Bisikan itu membuatnya merinding, tapi juga mengingatkan bahwa ia tak bisa mundur. Perang santet di Tanah Abang belum mencapai puncaknya. Tapi satu hal jelas, korban sudah banyak berjatuhan, dan bayangan kegelapan semakin menutupi pasar itu. Semua orang bisa merasakan badai yang lebih besar sedang mendekat. Setelah perang santet mulai berkecamuk di Tanah Abang, suasana pasar yang dulu hanya penuh persaingan bisnis kini berubah menjadi tempat penuh keganjilan. Orang-orang masih datang berbelanja, pedagang masih membuka kios mereka. Namun ada hawa tak kasat mata yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Terutama di kios milik Haji Dikin, pusat dari segala cerita misterius yang menyebar dari mulut ke mulut. Bagi orang awam, kios itu tampak biasa saja. Dindingnya dipenuhi rak berisi baju, kaos, celana, dan aneka konveksi lainnya. Namun para karyawan yang bekerja di dalamnya mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Seorang karyawan bernama Jali bercerita bahwa pada suatu malam ketika sedang merapikan stok di gudang, ia mendengar suara kain diseret. Awalnya ia mengira ada kuli angkut yang masih bekerja. Namun saat ia menoleh, yang dilihat hanyalah tumpukan karung kain yang diam tak bergerak. Tapi suara itu tetap terdengar. Semakin jelas seperti ada sesuatu yang berjalan sambil menyeret kain berat di lantai. Saat ia mencoba mendekat, suara itu mendadak hilang. Kejadian itu bukan sekali dua kali. Karyawan lain, Rina, mengaku pernah melihat manekin baju yang biasanya dipajang di depan kios tiba-tiba bergeser posisinya. Ia yakin betul sebelumnya manekin itu menghadap ke pintu. Tapi beberapa menit kemudian, ketika ia kembali, kepala manekin itu sudah menoleh ke arah gudang. Yogi sempat menuduh teman-temannya bercanda, namun mereka semua bersumpah tidak menyentuhnya. Sejak saat itu, Rina tidak berani lagi menutup kios sendirian. Lebih menyeramkan lagi adalah cerita dari seorang kuli yang baru bekerja. Malam itu, ia diminta membantu memindahkan karung-karung kain ke gudang belakang. Di tengah kesibukannya, ia merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Saat menoleh, ia melihat sosok hitam besar, tinggi hampir menyentuh atap kios. Dengan mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia melor keluar sambil berteriak histeris, membuat pedagang lain di sekitar kios kebingungan. Setelah kejadian itu, kuli tersebut tidak pernah kembali bekerja. Semakin lama, kengerian di kios Haji Dikin semakin terasa. Setiap malam selalu ada kejadian aneh. Karung-karung kain yang sudah ditumpuk rapi tiba-tiba berantakan. Rak baju bergetar sendiri seolah diguncang dari dalam. Bahkan beberapa karyawan mendengar suara tawa perempuan menggema di gudang, padahal jelas tak ada siapapun di sana. Para pedagang tetangga juga mulai resah. Mereka mengeluh sering mendengar suara-suara aneh ketika kios sudah tutup. Kadang terdengar langkah kaki berat berkeliling lorong pasar, meski jelas tak ada orang. Kadang terdengar suara bisikan lirih, menyebut nama mereka satu persatu. Seorang pedagang bahkan bersumpah pernah melihat sosok perempuan berambut panjang keluar dari kios Haji Dikin, berjalan pelan menyusuri lorong, lalu menghilang begitu saja. Meski banyak yang mengalami hal-hal menyeramkan, tidak ada satu pun yang berani menegur Haji Dikin secara langsung. Sosok itu terlalu disegani, terlalu ditakuti. Lagi pula, siapa yang mau berurusan dengan pedagang yang dipercaya punya pelindung gaib sekuat itu? Juniornya mereka hanya memilih diam,
meski ketakutan terus menghantui setiap hari. Di sisi lain, Haji Dikin sendiri tidak pernah terlihat gentar. Ia tetap beraktivitas seperti biasa, melayani pembeli dengan senyum dan mengatur karyawannya dengan tegas. Tapi ada satu hal yang membuat orang-orang semakin curiga. Setiap malam Jumat, kiosnya selalu tertutup lebih awal. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan di dalam. Tapi beberapa pedagang pernah mengintip dari kejauhan dan melihat cahaya lilin berkedip-kedip di balik pintu. Ada pula yang mengaku mencium bau kemenyan bercampur amis darah, menusuk hidung hingga membuat mereka mual. Semakin hari, suasana kios itu semakin berat. Orang-orang yang masuk sering merasa pusing, tubuh lemas, atau tiba-tiba sesak napas. Beberapa pembeli bahkan jatuh pingsan tanpa sebab. Tapi anehnya, setelah sadar, mereka malah kembali membeli lebih banyak barang dari kios itu, seolah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk tetap berbelanja. Kejadian paling mengerikan terjadi pada suatu malam ketika salah satu karyawan bernama Darto harus menjaga gudang sendirian. Ia sedang mencatat stok barang ketika tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggil namanya. "Darto!" Suaranya lirih, seolah berasal dari dalam tumpukan karung kain. Dengan jantung berdegup kencang, Darto mendekat. Saat ia menyibakkan karung-karung itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang tangan pucat muncul dari dalam karung, meraih lengannya dengan kuat. Darto menjerit berusaha melepaskan diri, tapi genggaman itu begitu dingin dan keras. Dalam kepanikan, ia berlari keluar gudang sambil menangis meninggalkan semua pekerjaannya. Sejak malam itu, Darto memilih berhenti bekerja, meski gajinya cukup besar. Semua cerita itu membuat nama kios Haji Dikin semakin menyeramkan. Tunis luar Malaysia tampak sebagai pusat konveksi yang paling laris di Tanah Abang. Tapi bagi mereka yang tahu, kios itu sudah bukan sekadar tempat dagang. Ia adalah rumah bagi sesuatu yang gelap. Tempat berkumpulnya kekuatan gaib yang menjaga sekaligus menuntut. Ironisnya, semakin banyak kejadian aneh, semakin banyak pula pembeli yang berdatangan. Seolah-olah energi gaib itu justru membuat orang-orang semakin terikat, tak bisa berpaling dari dagangan Haji Dikin. Para pesaingnya semakin putus asa, sementara karyawan yang tersisa bekerja dengan rasa takut yang selalu menghantui. Dan di tengah semua itu, Haji Dikin hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua kengerian itu adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Ia juga sadar bahwa tumbal-tumbal yang sudah diberikan bukanlah akhir. Perjanjian gelap itu masih terus berjalan, dan semakin banyak yang melawannya, semakin besar pula bayaran yang harus ia serahkan. Tanah Abang kini bukan hanya pasar. Ia telah berubah menjadi panggung perang gaib, dengan kios Haji Dikin sebagai pusatnya. Dan siapapun yang berani mendekat terlalu jauh, akan merasakan kengerian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah kengerian di kios Haji Dikin makin sering diperbincangkan, pasar Tanah Abang mulai berubah atmosfernya. Para pedagang bekerja dengan rasa was-was, sementara pembeli masih berdatangan seperti biasa, seakan mereka tidak merasakan apa-apa. Tapi orang-orang yang berkecimpung langsung di dunia perdagangan konveksi itu tahu, ada sesuatu yang sedang berjalan di luar logika manusia. Dan puncaknya korban demi korban mulai berjatuhan. Semula hanya berupa sakit-sakit aneh. Seorang pedagang saingan Haji Dikin, yang dulu begitu vokal mengeluh tentang persaingan curang, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti terbakar. Tapi dokter yang memeriksanya kebingungan karena tidak menemukan penyebab medis. Setiap malam, lelaki itu menjerit seakan tubuhnya dipukul dengan benda tajam. Pagi hari kulitnya dipenuhi luka lebam biru kehitaman, seperti habis disiksa. 2 minggu kemudian, ia meninggal dalam kondisi tubuh yang mengerikan. Luka di sekujur tubuhnya tampak seperti sambaran petir, padahal langit Jakarta sedang cerah-cerahnya. Kematian itu segera menyebarkan desas-desus. Orang-orang berbisik bahwa ini bukan sakit biasa, melainkan santet kiriman. Banyak yang menuduh Haji Dikin sebagai dalangnya, meski tidak ada satupun yang berani mengatakannya langsung. Tak lama berselang, korban kedua jatuh. Seorang pemilik kios di blok yang sama ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya kaku dengan mata melotot. Lidah menjulur panjang seolah dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lebih menyeramkan lagi, keluarga korban mengaku semalam sebelum ia meninggal, lelaki itu sempat mengigau keras.
Ia berteriak-teriak menyebut nama Haji Dikin, sambil memohon ampun kepada sesuatu yang tak tampak. "Jangan ambil aku menyerah." Begitu katanya berulang-ulang. Berita kematian itu menyebar cepat. Para pedagang makin ketakutan. Satu persatu saingan Haji Dikin jatuh dengan cara yang aneh. Ada yang ditemukan mati dengan wajah menghitam seakan terbakar dari dalam. Ada yang pingsan di kios lalu tidak pernah bangun lagi. Bahkan ada seorang ibu pedagang kecil yang meninggal dengan posisi tubuh membungkuk di atas kain dagangannya. Mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Semakin hari, semakin banyak orang percaya bahwa Tanah Abang bukan lagi sekadar pasar. Tempat itu sudah jadi arena perang gaib. Setiap malam, dukun-dukun dari berbagai daerah melakukan ritual untuk melawan satu sama lain. Ada yang menanam sesuatu di bawah kios. Ada yang melemparkan benda aneh ke pintu-pintu toko. Ada yang membaca doa-doa sambil menyalakan dupa. Tapi meski berbagai cara dilakukan, tetap saja banyak yang jadi korban. Para karyawan yang masih bertahan di kios Haji Dikin juga tidak luput dari ancaman. Beberapa di antara mereka jatuh sakit tiba-tiba. Ada yang pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Lalu keesokan paginya ditemukan tewas tanpa jejak kekerasan. Keluarganya kebingungan karena dokter menyebut jantungnya berhenti begitu saja, seolah dihisap oleh sesuatu. Di tengah semua kejadian itu, Haji Dikin masih terlihat tenang. Jemitich datang ke kios, tetap mengatur barang-barang, tetap melayani pembeli dengan wajah ramah. Namun dia ada sesuatu yang berbeda di matanya. Pandangan itu semakin tajam, semakin menyeramkan seakan ia tahu semua yang terjadi dan tidak terganggu sedikit pun. Orang-orang yang berani menatap matanya terlalu lama, mengaku merasakan sakit kepala, bahkan ada yang muntah-muntah tanpa sebab. Kematian misterius berikutnya terjadi pada seorang pedagang yang konon berusaha melawan Haji Dikin dengan cara kotor juga. Lelaki itu mendatangi seorang dukun terkenal di Banten untuk mengirimkan balik santet. Ritual besar pun dilakukan, kabarnya ia rela membayar dengan emas dan permata. Namun hasilnya justru berbalik mengerikan. Malam setelah ritual, pedagang itu menjerit sepanjang malam di rumahnya. Tetangganya mengaku mendengar suara teriakan yang bercampur dengan raungan hewan. Esoknya, tubuhnya ditemukan penuh dengan luka cakaran, seperti dicabik-cabik makhluk buas. Anehnya, pintu rumahnya terkunci rapat dari dalam, tidak ada tanda orang masuk. Kejadian demi kejadian membuat pasar Tanah Abang seperti diliputi awan gelap. Banyak pedagang kecil ketakutan, mereka ingin pindah. Tapi usaha di Tanah Abang adalah sumber nafkah utama. Tak ada pilihan selain bertahan, meski bayang-bayang kematian selalu menghantui. Di tengah kepanikan itu, muncul cerita dari para penjaga malam. Mereka mengaku sering melihat bayangan tinggi besar berkeliling pasar setelah tengah malam. Sosok itu bergerak pelan, matanya merah menyala, kadang terdengar suara gemuruh seperti guntur padahal langit cerah. Beberapa penjaga mencoba mengusir dengan doa-doa, tapi suara mereka tercekat, lidah mereka kaku, tubuh mereka lumpuh hingga fajar datang. Ketakutan semakin nyata ketika seorang pedagang kecil yang berjualan di dekat kios Haji Dikin tiba-tiba hilang. Ia terakhir kali terlihat sedang membereskan dagangannya menjelang malam. Besoknya kiosnya masih terbuka, barang-barangnya berserakan tapi orangnya tidak pernah ditemukan. Warga hanya menemukan bercak darah kecil di lantai, bercampur dengan sisa-sisa kain konveksi. Hilangnya pedagang itu membuat orang makin yakin bahwa ada tumbal yang sedang dipungut oleh kekuatan gaib. Dalam kondisi mencekam itu, hanya Haji Dikin yang tetap berdiri tegak. Usahanya bukannya surut malah semakin maju. Pembelinya bertambah, omsetnya melonjak. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa perjanjian gelap yang ia jalani semakin kuat. Namun bagi yang paham, mereka tahu bahwa semakin besar hasil yang ia dapatkan, semakin besar pula bayaran yang harus diserahkan. Orang-orang di sekitar mulai merasa Tanah Abang tidak lagi sama. Pasar itu berubah menjadi medan perang yang tak kasat mata, di mana nyawa manusia hanya sekadar pion. Mereka yang mencoba melawan, satu persatu jatuh dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Hanya bisik-bisik yang terdengar, bahwa santet yang beradu di sana bukan santet biasa, melainkan ilmu hitam tingkat tinggi yang melibatkan makhluk-makhluk dari alam lain. Malam-malam berikutnya, Jakarta seakan ikut menyaksikan.
petir sering menggelegar tanpa hujan, khusus di atas kawasan Tanah Abang. Warga sekitar sering mendengar jeritan aneh di tengah malam, jeritan yang tidak menyerupai suara manusia, tapi juga bukan suara hewan. Dan di tengah semua itu, kios Haji Dikin tetap berdiri paling megah, paling ramai, seakan tak terjamah oleh kutukan yang menghantui pedagang lain. Namun bisikan terus terdengar, bahwa suatu saat tumbal akan menagih dari orang-orang terdekatnya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan Haji Dikin dari balasan perjanjian yang telah ia buat. Kematian misterius yang beruntun di Tanah Abang telah membuat banyak pedagang semakin yakin bahwa perang santet benar-benar sedang berlangsung. Namun di balik semua desas-desus itu, ada satu hal yang tidak disadari banyak orang. Perjanjian gelap yang Haji Dikin jalani sejak lama mulai menagih bayaran yang lebih besar. Dan kali ini bukan lagi para pesaing yang jadi korban, melainkan darah dagingnya sendiri. Anak bungsu Haji Dikin, bernama Naufal, adalah seorang remaja berusia 14 tahun yang ceria. Selama ini ia tidak pernah tahu apapun tentang rahasia gelap ayahnya. Baginya, Haji Dikin hanyalah seorang pedagang sukses yang bisa membiayai sekolah dan memenuhi semua kebutuhannya. Namun dalam diam sejak beberapa bulan terakhir, perjanjian pesugihan mulai mengincarnya. Awalnya sakitnya terlihat biasa. Naufal sering mengeluh pusing, badannya mudah lemas dan kadang mimisan tanpa sebab. Ibunya mengira ini hanya karena kelelahan sekolah. Mereka membawa Naufal ke dokter, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuhnya sehat. Dokter hanya menyarankan istirahat lebih banyak, namun gejalanya justru semakin parah. Setiap malam Naufal mulai mengigau. Ia sering terbangun sambil menjerit. Matanya melotot ketakutan, tubuhnya gemetar. Ayah, ada yang berdiri di pojok kamar. Matanya merah, besar sekali. Begitu ia berkata berulang kali. Haji Dikin hanya terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu persis makhluk yang dilihat anaknya itu bukanlah halusinasi. Itu adalah penjaga gaib yang selama ini mengikat perjanjian dengannya. Istrinya mulai panik. Dia memohon agar Haji Dikin membawa Naufal ke rumah sakit lain, bahkan sampai ke luar kota. Tapi kemanapun mereka pergi, hasilnya sama. Dokter tak menemukan apapun. Seolah tubuh anak itu sehat, padahal kondisinya semakin hari semakin mengerikan. Tubuh Naufal perlahan berubah. Kulitnya yang dulu cerah kini membiru pucat. Tulang-tulangnya menonjol karena badannya semakin kurus. Rambutnya rontok, matanya cekung, dan setiap kali ia batuk, darah segar mengalir dari mulutnya. Anehnya, meski sudah separah itu, detak jantungnya tetap stabil. Dokter bahkan keheranan bagaimana mungkin anak sekurus itu masih bisa bernapas. Setiap malam, rumah keluarga Haji Dikin dipenuhi suara tangisan. Naufal sering merintih kesakitan sambil menggenggam erat tangan ibunya. "Tolong, Bu, jangan biarkan mereka ambil aku," katanya dengan suara lirih. Sang ibu menangis sambil memeluk anaknya, sementara Haji Dikin duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh kegelisahan. Ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Ini adalah tagihan dari makhluk yang selama ini memberinya kejayaan. Desas-desus mulai menyebar di kalangan tetangga. Ada yang bilang rumah Haji Dikin dipenuhi bau kemenyan setiap malam Jumat. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan anak laki-laki bercampur dengan suara tertawa makhluk gaib dari dalam rumah itu. Beberapa orang yang peka bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di atap rumah, seakan mengawasi keluarga itu tanpa henti. Karyawan-karyawan Haji Dikin pun mulai merasa tidak tenang. Mereka mendengar cerita tentang kondisi anak majikannya, dan beberapa dari mereka memilih mundur dengan alasan takut ikut terkena imbas. Kalau pesugihan sudah minta tumbal keluarga, itu artinya waktunya sudah dekat. Begitu bisik-bisik yang beredar. Haji Dikin mencoba segala cara untuk menyelamatkan anaknya. Ia kembali menemui dukun yang dulu memberinya pesugihan. Namun jawaban dukun itu justru membuatnya semakin putus asa. "Janji sudah dibuat, Haji. Tumbal tidak bisa ditukar. Kalau tidak anakmu yang bungsu, maka kau sendiri yang akan diambil." "Kau pilih yang mana?" kata dukun itu dengan suara berat. Dalam kebingungan, Haji Dikin sempat mendatangi beberapa orang pintar lain untuk mencari jalan keluar. Ada yang mencoba menyembuhkan dengan doa-doa. Ada yang melakukan ritual pengusiran makhluk halus. Ada pula yang memberikan air khusus untuk diminum Naufal. Tapi hasilnya selalu sama. Sakit itu tidak kunjung sembuh.
Malah setiap kali ritual dilakukan, kondisi Naufal semakin memburuk. Kadang tubuhnya kejang-kejang, kadang ia menjerit histeris seolah ada yang merobek dagingnya dari dalam. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat. Naufal terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara itu dalam, berat, dan penuh ancaman. Janji sudah dekat. Darah harus dibayar. Begitu suara itu berulang-ulang keluar dari mulut anak malang itu, ibunya menjerit ketakutan, memeluk anaknya erat-erat sementara Haji Dikin hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu, tak ada lagi ketenangan di rumah mereka. Naufal semakin sering kerasukan, kadang ia berbicara dengan bahasa asing, yang tidak dimengerti siapapun. Kadang tubuhnya melayang sedikit dari ranjang, membuat ibunya histeris. Para tetangga yang mendengar cerita itu semakin yakin bahwa keluarga Haji Dikin benar-benar sudah dikuasai makhluk gaib. Kondisi Naufal semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus hingga tinggal kulit membalut tulang. Nafasnya berat, matanya kosong. Namun setiap kali ia menatap ayahnya, ada air mata yang mengalir. "Ayah, aku takut. Tolong aku," katanya dengan suara serak. Haji Dikin, yang selama ini selalu terlihat kuat dan berwibawa, akhirnya menangis juga. Ia memeluk anaknya, tapi di dalam hatinya ia tahu, ia tidak bisa menyelamatkan Naufal. Perjanjian yang ia jalani sejak awal adalah jalan tanpa balik. Semua kejayaan, semua harta, semua kekuasaan yang ia nikmati selama ini, ternyata harus dibayar dengan penderitaan anaknya sendiri. Dan semakin lama ia mencoba melawan, semakin besar penderitaan yang ditimpakan pada keluarganya. Di Tanah Abang, gosip tentang kondisi anak Haji Dikin semakin meluas. Orang-orang berbisik bahwa itulah harga dari pesugihan, bahwa kejayaan yang dibangun dari darah dan tumbal akhirnya akan kembali menuntut dengan cara paling kejam, mengambil yang paling dicintai. Dan malam itu, ketika suara azan subuh berkumandang, Naufal kembali mengerang keras. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terbuka lebar, lalu ia menatap lurus ke arah ayahnya. Dari mulutnya keluar suara parau yang menyerupai bisikan makhluk gaib, "Giliranmu akan tiba, tapi sebelum itu, darah anakmu harus lunas." Haji Dikin jatuh tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu saat itu ia benar-benar tidak berdaya. Pesugihan yang selama ini mengangkatnya tinggi kini mencabik-cabik kehidupannya dari dalam rumah. Dan ia hanya bisa menunggu kapan saatnya malaikat maut benar-benar datang. Bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk dirinya. Sejak kondisi Naufal semakin parah, rumah Haji Dikin tidak pernah lagi terasa tenang. Istrinya terus menangis, para tetangga bergidik mendengar jeritan yang keluar dari kamar anak itu setiap malam. Namun isi balik tangisan dan keputusasaan, Haji Dikin menyimpan tekad yang kelam. Yamal tidak ingin kehilangan anaknya. Ia tidak rela tumbal itu dipungut dari darah dagingnya sendiri. Baginya, lebih baik menambah perjanjian, menambah bayaran daripada membiarkan anaknya tewas dengan cara mengenaskan. Maka, ia kembali mendatangi sang dukun tua yang dulu memberinya jalan pesugihan. Malam itu, ia melangkah dengan wajah pucat, membawa sebilah keris pusaka dan seikat kain kafan yang sudah ia persiapkan. Sesampainya di rumah sang dukun, ia berlutut memohon agar ada jalan keluar. "Tolong selamatkan anak saya. Ambil saja tumbal lain, saya sanggup. Asal bukan darah keluarga saya," katanya dengan suara parau. Dukun itu menatapnya lama. Matanya sayu, namun penuh dengan aura kelam. "Kau tahu perjanjian ini tak bisa ditawar, Haji. Tapi ada satu jalan. Kau bisa lakukan ritual besar. Ritual ini akan menunda bayaran dan mengalihkan tumbal ke tempat lain. Tapi harganya tidak ringan. Kau harus rela melepas sesuatu yang lebih banyak." Haji Dikin terdiam. Kiranya yang dimaksud sang dukun bukanlah hal kecil. Namun dalam hatinya ia sudah bulat. "Saya siap. Apapun akan saya lakukan." Dukun itu mengangguk pelan. "Malam Jumat nanti, di pasar tempatmu berdagang, kau harus membawa darah segar, sesajen dan keris yang sudah kau siapkan. Kau harus menaruh tumbal di tempat yang akan dipilih. Ingat, sekali kau mulai, tidak ada jalan kembali." Hari itu, Haji Dikin menyiapkan segala keperluan. Seekor ayam cemani hitam, kelapa gading, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah segar. Juriatiwah menyiapkan kain putih panjang, serta dupa yang menyala sepanjang malam.
Karyawan dan keluarganya tidak ada yang tahu rencana sebenarnya. Semua ia lakukan diam-diam, hanya ditemani satu orang kepercayaan yang juga paham soal ilmu hitam. Tibalah malam Jumat yang ditentukan. Setelah kios tutup lebih awal, Haji Dikin diam-diam masuk kembali bersama orang kepercayaannya. Pasar Tanah Abang malam itu sunyi, hanya suara tikus dan gemerisik angin yang menemani. Di dalam kios mereka mulai menyiapkan ritual. Dupa dibakar, asap pekat memenuhi ruangan. Bau kemenyan bercampur amis darah membuat udara begitu berat. Haji Dikin mengambil ayam cemani, memotong lehernya dengan keris pusaka. Darah segar mengucur deras ditampung dalam kendi tanah liat. Suara ayam itu meraung pilu, menggema hingga ke lorong pasar yang sepi. Dengan tangan gemetar, Haji Dikin menaburkan bunga ke sekeliling kios, lalu menuliskan mantra di lantai dengan darah ayam itu. Sang dukun, yang hadir dari kejauhan untuk mengawasi, membacakan doa-doa dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Mantranya berat, bergema, seakan berasal dari tenggorokan yang bukan manusia. Ketika tengah malam tiba, suasana pasar berubah drastis. Angin berhembus kencang, pintu-pintu kios berderit, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara langkah kaki berat, ada suara rintihan, bahkan suara tawa perempuan dari kejauhan. Para pedagang yang rumahnya tidak jauh dari pasar mulai gelisah, tapi tak seorang pun berani keluar. Ritual itu semakin mencekam ketika Haji Dikin harus menusukkan keris ke tanah, tepat di tengah kiosnya. Saat itu juga, lantai bergetar halus, kendi berisi darah pecah sendiri, dan dari dalamnya keluar asap pekat berbentuk bayangan hitam. Bayangan itu tinggi besar, matanya merah menyala, suaranya bergemuruh seperti petir. "Tumbal, mana tumbal?" katanya dengan suara yang membuat darah siapapun membeku. Haji Dikin berlutut, tubuhnya gemetar. Dia menunduk sambil berkata, "Ambil dari mereka yang ingin menjatuhkanku. Ambil dari pesaing-pesaingku. Asal jangan dari keluargaku." Bayangan itu mendekat mengelilinginya. Hawa dingin menusuk tulang, namun di saat bersamaan, panas seperti api neraka juga menyeruak. Haji Dikin hampir tak bisa bernapas. Namun sesaat kemudian, suara itu kembali bergemuruh. "Baik, tapi bayaranmu semakin besar. Darah akan terus mengalir. Kau tak bisa menghentikan." Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari luar kios. Para pedagang yang rumahnya dekat pasar terbangun. Mendengar teriakan yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa berani mengintip dari balik jendela rumah, dan yang mereka lihat membuat mereka syok. Sosok-sosok hitam berwujud menyerupai manusia, berjalan di lorong pasar. Sebagian tanpa wajah, sebagian dengan tubuh berlubang besar. Mereka berjalan beriringan, menuju kios Haji Dikin, lalu menghilang ke dalamnya. Malam itu menjadi malam paling menyeramkan di Tanah Abang. Ritual berdarah yang dilakukan Haji Dikin bukan hanya menunda tumbal keluarganya, tapi juga membuka pintu bagi makhluk-makhluk gaib untuk berkeliaran di pasar. Sejak malam itu, setiap malam Jumat, pasar Tanah Abang dipenuhi penampakan. Orang-orang melihat kain-kain bergerak sendiri, mendengar suara tangisan dari dalam kios kosong, bahkan melihat sosok hitam besar duduk di atas atap kios, mengawasi dengan mata merah menyala. Para pedagang semakin ketakutan. Beberapa memilih tutup dan pindah ke tempat lain. Namun anehnya, kios Haji Dikin justru semakin ramai pembeli. Dagangannya laris manis, seolah energi gaib dari ritual itu malah mendatangkan rezeki lebih besar. Tapi mereka yang tahu berbisik, itu bukan rezeki biasa. Itu adalah rezeki berlumuran darah. Sejak ritual malam Jumat itu, keluarga Haji Dikin memang mendapat sedikit ketenangan. Kondisi Naufal tidak membaik sepenuhnya, tapi setidaknya anak itu masih bernapas. Namun di sisi lain, semakin banyak pedagang saingannya yang jatuh sakit atau meninggal dengan cara tak wajar. Seakan darah yang ditumpahkan di kios itu benar-benar dialihkan ke orang-orang lain. Tapi Haji Dikin sadar, ini hanya penundaan. Bayaran itu tidak hilang. Ia tahu cepat atau lambat tumbal yang lebih besar akan ditagih. Ia juga tahu ritual berdarah yang sudah ia lakukan telah mengikat dirinya lebih dalam pada kekuatan gelap yang tak bisa ia kendalikan. Dan pada malam-malam berikutnya, saat suara tawa makhluk gaib menggema di pasar, Haji Dikin hanya bisa terdiam, menutup matanya rapat-rapat. Di dalam hatinya ia tahu, apa yang ia mulai tidak akan pernah berakhir dengan baik.
Hari-hari setelah ritual berdarah di pasar Tanah Abang menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi Haji Dikin dan keluarganya. Awalnya memang terasa seperti kemenangan. Dagangan di kiosnya semakin laris, kain-kain konveksinya diborong pembeli, dan pesanan dari luar kota mengalir deras. Pedagang-pedagang saingannya satu persatu tumbang, ada yang tiba-tiba sakit keras, ada yang usahanya bangkrut, bahkan ada yang meninggal mendadak dengan cara aneh. Di mata orang awam, Haji Dikin tampak semakin makmur. Mobil barunya parkir gagah di depan rumah. Istrinya mengenakan perhiasan mewah, dan karyawannya makin banyak. Namun di balik itu, teror gaib semakin tak terbendung. Setiap malam Jumat, rumah Haji Dikin menjadi seperti neraka kecil. Jeritan-jeritan gaib terdengar dari atap. Suara langkah berat terdengar di halaman. Bahkan kain tirai rumah bergoyang sendiri meski angin tak berhembus. Naufal, anaknya yang seharusnya selamat setelah ritual penundaan tumbal, justru semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu. Dan setiap malam ia merintih sambil menyebut-nyebut nama-nama orang yang tidak dikenalnya. "Ibu, ada yang panggil aku," begitu katanya dengan suara lemah. Ibunya hanya bisa menangis, memeluk tubuh kecil anak itu yang semakin dingin. Sementara itu, para tetangga mulai gelisah. Banyak yang mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di depan rumah Haji Dikin. Menjelang tengah malam, ada pula yang mendengar suara gamelan mengalun samar, bercampur dengan tangisan bayi dari dalam rumah itu. Beberapa pedagang lama bahkan berbisik, "Rezeki Dikin bukan dari Allah, tapi dari pesugihan. Tunggu saja, sebentar lagi bayaran yang sesungguhnya akan ditagih." Haji Dikin semakin terpojok. Semakin ia berusaha menyembunyikan, semakin banyak yang tahu. Namun keserakahannya membuat ia tetap bertahan. "Kalau aku mundur sekarang, semua yang kuperjuangkan akan sia-sia." Begitu ia membatin. Puncak kehancuran itu datang beberapa bulan setelah ritual berdarah. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar, dan jalanan di sekitar Tanah Abang sepi. Di dalam rumahnya, Haji Dikin sedang memandangi tubuh Naufal yang sudah tak sadarkan diri. Istrinya terus menangis, sementara ia duduk dengan wajah tegang. Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari luar terdengar suara gamelan mengalun jelas. Semakin lama semakin keras. Lalu disusul suara derap kaki banyak orang berjalan. Seolah-olah ada arak-arakan besar menuju rumahnya. Pintu rumah bergetar keras, jendela terbuka sendiri, dan hawa dingin menyergap. Dari kegelapan itu muncul bayangan hitam raksasa yang dulu pernah ia lihat di pasar. Matanya merah menyala, suaranya bergemuruh. "Waktumu sudah habis, Dikin. Kau sudah menunda terlalu lama. Bayaran harus lunas malam ini." Tubuh Haji Dikin gemetar. Ia berlutut mencoba memohon, "Jangan, ambil saya saja. Jangan anak saya." Namun suara itu tertawa panjang. Suaranya menggema seperti ribuan orang yang tertawa bersamaan. "Tumbal bukan hanya anakmu. Kau sudah berhutang terlalu banyak. Semua akan diambil." Saat itu juga terdengar jeritan dari dalam kamar. Istrinya menjerit histeris ketika melihat Naufal bangkit dengan mata melotot. Wajahnya pucat pasi, lalu tubuhnya kejang-kejang. Dalam sekejap darah keluar dari hidung dan mulutnya. Tubuh kecil itu terkulai tak bernyawa. Haji Dikin menjerit, mencoba mengguncang tubuh anaknya. Namun belum sempat ia berbuat banyak. Suara gaduh terdengar dari arah luar. Tiba-tiba, karyawan-karyawan yang dulu setia padanya datang berlari dengan wajah ketakutan. Mereka mengaku melihat kios di pasar terbakar dengan sendirinya. Meski hujan deras mengguyur, api itu bukan api biasa, melainkan api hitam yang menjilat kain-kain dagangan tanpa henti. Malam itu, bukan hanya anaknya yang direnggut, usahanya pun hancur lebur. Kios yang selama ini menjadi sumber kekayaannya luluh lantak tanpa sisa. Api gaib itu menghabiskan semuanya, meninggalkan abu dan bau anyir yang menusuk hidung. Tak berhenti sampai di situ. Istrinya yang terpukul kehilangan anak tiba-tiba jatuh pingsan. Saat ia sadar kembali, matanya kosong seolah jiwanya telah direnggut. Ia hanya duduk di sudut rumah, bergumam tak jelas menyebut-nyebut nama arwah yang tak dikenal. Haji Dikin kehilangan segalanya dalam semalam. Anak tewas, istri hilang akal, kios hancur. Dan ia sendiri menjadi buruan makhluk gaib yang menagih bayaran. Setiap malam, ia mendengar suara-suara menakutkan di telinganya. Bahkan saat ia terjaga di siang bolong,
Bayangan hitam selalu mengikutinya, membuatnya tak bisa tidur, tak bisa makan, dan kehilangan kewarasan sedikit demi sedikit. Beberapa bulan kemudian, Haji Dikin ditemukan tewas mengenaskan di kios bekas dagangannya yang sudah gosong. Tubuhnya tergantung dengan keris pusaka yang dulu ia gunakan menancap di dadanya. Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur, dan wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan luar biasa. Orang-orang pasar geger. Ada yang bilang ia bunuh diri. Ada yang percaya ia dibunuh oleh makhluk pesugihan yang menagih janji. Kabar itu menyebar cepat, dan sejak saat itu, kios bekas Haji Dikin dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempati, karena setiap malam Jumat, suara gamelan dan tangisan anak kecil masih terdengar dari sana. Cerita tentang Haji Dikin menjadi legenda kelam di Tanah Abang. Para pedagang sering memperingatkan pendatang baru, jangan pernah serakah. Kalau rezeki tak halal, cepat atau lambat akan ada harga yang harus dibayar. Dan nama Haji Dikin pun selamanya dikenang bukan sebagai pedagang sukses, melainkan sebagai orang yang hancur karena pesugihan dan perang santet.